Andika, kemana? Andika nggak ada nomor DP Pak. Andika tanya Oh, gitu. Asep izin. ini Mantan ibunya di rumah sakit. rumah sakit. Selen. Serena aman, sakit aman. Aman, sakit hati. Iba juga, kenalan. Iba juga. Iba tidak ada yang tidak ada yang bapak hari ini. Ya pusing gitu. Baik ya, baik. Untuk hari ini karena memang pastinya kalau kita ngomongin masalah perasaan ya, atau kesehatan mental itu pasti tidak ada yang konsisten, maksudnya dalam artian itu senang selamanya, happy selamanya, pasti ada di mana masa kita itu termenung ya, atau terbangun malu tahu artinya? Tidak. Terbangun malu kan kalau opete ya, opete, anxiety, itulah. Sebelum ke sana mungkin untuk materi hari ini karena kan seharusnya budaya ya, karena kemarin tidak masuk, kita akan memulai sedikit materi tentang siapa diri kita sebenarnya. Jati diri kuayem. Siapakah aku? Siapa? Bocor. Siapa? Manusia. Manusia kayak diri adalah seperangkat proses dan kecil yang mengikuti proses fisik, perilaku dan psikologis. Kalau dari fisik, tahu kan fisik masing-masing dari kalian? Pasti ada kekurangan, ada kelebihan juga. Kalau misalkan di kita kita kan bukan barat, kita timur ya. Ketimuran itu ada ketimuran itu biasanya pengennya itu kalau perempuan seperti ya, boleh kiblatnya Korea sama Jepang kan biasanya putih. Tapi kan kalau ya orang barat itu biasanya mereka kulit putih kan nggak ada di poin, biar kelihatan nggak putih. Coba sebetulnya tergantung keyakinan diri kita terhadap fisik kita. Kemudian ada lagi apa yang namanya perilaku. Perilaku itu mencakup ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang pemalu, ada yang pemalu tapi pintar, malu. Ada yang misalkan ekstrovert, perilakunya itu berani gitu, tapi ternyata tidak terlalu pintar secara akademik juga ada, itu beda-beda. Kemudian ada aspek psikologis. Ada yang tahu maksudnya apa? Enggak. Aspek psikologis itu jadi misalkan walaupun memang pemalu ya, tapi dia itu jarang overthinking, tidak anxiety tidak maksudnya tidak malu terhadap dirinya sendiri. Matahari lah, berapa di rumah? Tergaminan, seperti itu aspek psikologis. Walaupun terkadang ada orang itu yang kelihatan biasa saja ya. Biasakan misalkan Rizka kelihatannya tuh ceria biasa gitu. Tapi kan orang nggak tahu di balik itu semua itu apa yang sedang dia hadapi gitu. Ketika dia sendirian gitu, atau di keluarganya itu seperti apa, atau misalkan Nopal kelihatannya baik-baik saja, tapi kan kita nggak tahu apa yang dia sedang pikirkan, masalah apa yang sedang dia lawan gitu. Atau Erpan pun sama mungkin kelihatannya cengengesan, pokoknya teman-temannya bahagia kalau ada Erpan, tapi kan nggak tahu ya Pak masalah apa gitu yang teman-temannya
Nah ini kemudian selanjutnya mengenal diri, berarti memahami aspek-aspek yang membentuk diri kita. Aspek diri kita meliputi aspek diri. Yang pertama meliputi aspek fisik, tinggi, pendek. Itulah relatif ya, coba ya. Ya. Tentang generasi itu biasanya orang itu kan biasanya suka gitu. Rasi sudah tambah dia dulunya nggak apa-apa gitu. Oh kita juga tidak sempurna. Kemudian ada diri secara proses. Tiap orang itu prosesnya beda-beda. Sekolah itu tiap orang itu belajarnya beda-beda. Jadi nggak usah protes. Kalau misalkan ada temannya yang berbeda, nggak usah diceng-cengin. Misalkan makhluk ayo di kelas nggak usah diceng-cengin, nggak apa-apa. Mungkin belum mandi. Diri secara sosial di luar. Ada kan yang misalkan aktif di sekolah, tapi di lingkungan keluarganya memang jarang pendiam, ya kan? Oh gitu, kan ya? Di keluarga mah nggak terlalu ribut gitu, nggak terlalu. Ada yang memang di keluarganya ramai, di rumahnya baceo, tapi ketika di sekolah pendiam. Ada pula dua-duanya gitu. Itu kan beda secara sosial. Kemudian konsep diri, mengenali dirinya, kekurangannya apa, seperti apa, kelebihan kitanya apa, bakatnya di mana, kemudian relevan dengan apa yang namanya kita. Kalau misalkan kita bakat saya misalkan di olahraga, tapi cita-citanya jadi insinyur. Insinyur itu teknik kan nggak nyambung ya, harus nyambung. Nah ini aspek fisik. Ini dari usia balita, anak-anak SD, SMP, misalkan SMA seperti misalnya ini kan tumbuh ya. Biasanya orang itu psikologis orang itu terpengaruh terhadap usianya itu 5 tahun pertama. Kalau 5 tahun pertamanya misalkan oleh orang tuanya dididik secara otoriter misalkan atau tidak turut kasih sayang, biasanya labil ketika dewasa gitu, seperti itu. Nah ini diri secara proses, maksudnya ini memahami alur pikir, emosi, perasaan, perilaku, berpikir kritis. Sekarang kan orang itu jarang peka ya. Peka itu nomor 1. Ketika temannya misalkan tidak punya pensil, rewel, atau ketika di asrama nih, temannya yang satu tidurnya biasa jam 9, tapi teman-teman yang lain malah ngobrol, malah main game, kan mengganggu itu gak peka. Tapi kalau teman yang peka mungkin berhenti main gamenya atau main gamenya di luar sehingga tidak boleh mengganggu temannya yang mau tidur, seperti itu. Memahami diri secara sosial dan memahami pikiran secara orang lain. Maksudnya apa? Sih ada yang penting. Memahami diri secara sosial. Jadi ketika misalkan ada temannya yang berbicara sederhana ya sebenarnya gini. Ketika ada temannya yang misalkan nyawa kabatu misalkan, kita tuh gak usah ikut-ikutan benci ke orang. Gak usah ikutan benci ke orang walaupun memang teman kita yang benci ke orang itu gitu. Itu kan kita gak ada urusan ya. Kita mau urusan masing-masing aja gitu. Terus juga temannya yang kita itu jangan sampai teman dia itu ikut-ikutan harus benci ke orang itu, jangan. Itu masalah personal pribadi masing-masing. Empati juga curhat misalkan apa dari itu kan minimal dengerin aja dulu. Jangan kita sekarang orang itu perlu didengerin. Saran mah kayak saran itu mah lain-lain ya. Seperti itu. Konsep diri adalah sebuah pandangan tentang diri sendiri. Oke. Mengetahui cita-cita. Help us grow into your dreams. Cita-cita diri adalah segera apa yang
Sudah punya cita-cita semuanya? Jadi apa? Pengusaha. Pengusaha nama? Pakaian. Mengajar. Karena mengupload culture. Hikmahnya kan? Ya harus punya cita-cita tujuan. Kalau kita nggak punya cita-cita tujuan, mungkin tahu nantinya terpubuk gitu kemana kita yang hidup ikutan ujung-ujungnya